Sobat Media, jumpa lagi bersama dengan kami dalam rubrik Kabar Buku Tangan Terbuka Media. Bangun jiwa via media. Sobat Media, kejujuran adalah modal yang utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam segala bidang, dalam setiap sisi kehidupan, kejujuran adalah yang paling utama. Baik di dalam hubungan kita bersama dengan keluarga, pasangan, orang tua kepada anak-anaknya, juga teman-teman di kantor, hubungan kerja, dan juga terutama di dalam kita berhubungan dengan para konsumen jika kita mempunyai usaha misalnya. Tetapi yang utama memang adalah kita bicara soal kejujuran. Dan dalam rubrik Kabar Buku pada hari ini kita bersama-sama akan membahas mengenai kejujuran ini dengan tema dapat dipercaya. Diambil dari kitab Amsal 28 ayat 20. Demikian firman-Nya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Dan seperti biasa kita masih menggunakan buku Jujur Melangkah 307 renungan kitab Amsal di kala pandemi sebagai dasar pembicaraan kita, dan sudah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Yoel Indrasmoro. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Bapak Pendeta Yoel adalah penulis dari buku Jujur Melangkah ini. Ya, Sobat Media, kita akan membahas bersama topik yang sangat menarik pada saat ini adalah dapat dipercaya sesuai dengan apa kata Amsal 28 ayat 20 ini. Ya Pak Yoel, ini bicara soal kejujuran ya. Dan Bapak sebagai penulis dari buku Jujur Melangkah ini, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya renungan dengan judul dapat dipercaya ini? Terutama apa hubungannya antara dapat dipercaya dengan ingin cepat kaya? Gitu. Ya, kelihatannya Amsal ini melihat bahwa banyak orang ingin cepat kaya, dan karena ingin cepat kaya maka dia berupaya mencari jalan pintas karena ingin cepat. Dan ketika mencari jalan pintas biasanya malah nggak jujur, sehingga sang penulis peribahasa ini merasa perlu tuh bahwa tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi kelihatannya hati-hati ya. Budaya instan, budaya jalan pintas, budaya ingin cepat, karena itu akan membuat kita terjerat ya dalam ketidakjujuran gitu. Terutama ini ya Pak, ketika khususnya bagi Sobat Media atau ada keluarga kita, saudara-saudara kita yang contohnya mempunyai usaha seperti itu ya. Dalam prakteknya memang ini yang paling diuji nih kejujurannya gitu. Iya, betul. Nah, persoalannya adalah dengan para pedagang. Nggak usah pedagang besar, pedagang kecil. Ketika dalam situasi ekonomi yang berat ini, maka pilihannya adalah kedua. Ketika barangnya semakin disukai, tetapi ternyata biaya produksi tinggi, maka pertanyaannya adalah apakah kualitasnya diturunkan? Dan ketika kualitas diturunkan, maka bisa saja dia pakai bahan lain. Saya tulis di sini, kadang-kadang tukang bubur kacang hijau tidak pakai gula ya, tetapi pakai biang gula atau sakarin. Dan itu lebih murah pasti, tetapi pembeli pasti tahu nih bahwa ini manisnya karena gula atau manisnya karena gula buatan gitu. Atau menggunakan pewarna mungkin ya yang pedagang-pedagang makanan di pinggir jalan. Begitu. Kalau pewarna mungkin sebetulnya ada pewarna yang murah kan, ada pewarna yang murah dan alami begitu. Tapi ya siapa yang mau melakukan itu, itu yang penting. Dalam situasi sekarang ini ya, apalagi mau
pemilihan umum, Ya. pergantian pemimpin bangsa Ya. gitu ya. Dan tentu saja kalau bicara soal kejujuran atau dapat dipercaya ini kan yang paling mudah kadang kita melihat contohnya itu pemimpin yang sebelum dipilih dia sudah obral janji, lalu ketika dipilih dia lupa sama janjinya. Nah, untuk membangkitkan rasa percaya itu kan ternyata tidak mudah gitu ya Pak ya. Kepercayaan publik gitu. Betul. Tapi yang menarik juga adalah kata-kata Mbak Juli tadi, frasa obral janji. Jadi ketika janji itu diobral, maka ya akhirnya jadi murahan benar ketika ternyata sekadar janji gitu ya. Dan obral itu sebetulnya kan tidak ada tuntutan dia untuk mengobrol. Yang dia perlu lakukan hanyalah mengomunikasikan apa yang ingin dilakukannya. Dan mungkin dia juga harus tahu diri seberapa banyak itu bisa dilakukannya nantinya kalau terpilih begitu. Ya artinya kan kalau soal kepercayaan ini ya Pak, ini kan bukan sesuatu yang kedengarannya memang sangat sepele, sangat mudah diucapkan, tetapi ketika kepercayaan itu sudah runtuh, untuk membangunnya kembali kan jadi sulit gitu. Ya, dan itu memang hal yang wajar ya, kan sebetulnya kepercayaan itu bukan masalah besar atau kecilnya uang atau rupiah. Tetapi ketika seorang sekali tidak dipercaya, ya seumur hidup orang nggak akan percaya dia lagi. Dan akhirnya hidupnya ya hancur ya di komunitas itu. Bisa saja dia pindah tempat, tetapi bisa saja kan orang menyatakan bahwa dia pernah tidak percaya di suatu tempat. Jadi memang harus hati-hati. Kita bisa salah, dan ketika salah, akui dan minta maaf. Itu saja. Orang bisa salah, tapi ketika salah, jangan sampai menunggu orang menuntut permintaan maaf kita. Itu persoalan di situ. Jadi ketika kita dituntut, kita tidak mengaku, dituntut lagi tidak mengaku, dan akhirnya ada buktinya, dan kita akhirnya mengaku, nah di situ kepercayaan hancur. Dan barangkali juga secara sederhana dalam rumah tangga juga kepercayaan suami kepada istri atau istri kepada suami itu kan juga sekali tidak percaya sulit juga. Ya, kalau suami istri mungkin lebih agak mudah ya. Karena kan mereka bagaimanapun dari awal kalau mereka Kristen, mereka sudah diberkati. Jadi ketika seseorang berbuat salah, minta maaf, itu menjadi jalan keluar. Ya tentu perlu waktu bagi pasangan hidup untuk menerima seperti dahulu lagi. Tetapi tidak mengakui malah berbahaya, dan akhirnya hilanglah kepercayaan itu selamanya. Dan demikian juga kepada anak-anak ya Pak ya. Saya belum pernah menemukan kasus orang tua tidak percaya kepada anak atau anak tidak percaya kepada orang tua. Dan ya selalu ada ya, bahwa sehingga istri saya selalu bilang sama saya, pokoknya jangan janji deh. Jangan janji mendingan kita langsung saja, misalnya hendak pergi kemana, katakan saja, ketimbang janji. Karena kalau janji ternyata nggak ditepati, sang anak mungkin akan merasa kecewa ya. Dan itu susah untuk dirapikan juga, kekecewaan itu dipulihkan kepercayaannya begitu kan. Ini Pak, jadi berkaitan dengan judul buku ini juga nih. Judul buku ini adalah Jujur Melangkah gitu. Apakah kata istilah jujur ini sama artinya dengan yang menjadi pembahasan kita pada hari ini? Nah, sebetulnya ketika kita memang jujur dengan diri sendiri, artinya juga sebetulnya kita sudah mulai selangkah akan dapat dipercaya oleh orang lain. Orang lain kan perlu mempercayai kita. Dan bagaimana mungkin dia mempercayai kita kalau kita tidak mengembangkan pola hidup jujur gitu ya. Tapi sekali lagi kita bisa jatuh, dan ketika kita jatuh langsung saja cepat minta maaf. Itu akan menolong orang memulihkan kembali kepercayaannya kepada kita. Tidak mudah, tetapi kalau kita menunggu dia menuntut kita untuk untuk minta maaf, dia akan kehilangan kepercayaan selamanya. Dan itu repot sekali. Dan juga
untuk ke depannya ini Pak Ya. ya, apa kira-kira kiat-kiat atau nasihat kepada para sobat media ini untuk menjaga kejujuran atau dapat dipercaya? Iya, tidak ada jalan lain kecuali ya bersikap apa adanya. Bersikap apa adanya, katakan terus terang, dan nggak perlu berjanji yang lebih dari yang kita mampu, karena itu hanya akan membuat kita jatuh dalam ingkar gitu ya. Kalau kita ternyata nggak mampu membuat janji, jangan berjanji. Karena kalau itu ingkar sekali, orang susah percaya sama kita. Dan ketika orang susah percaya, sulit sekali membangunnya. Baik. Ya, terima kasih nih Pak Sama-sama. untuk pembahasan kita. Memang nampaknya lebih ringan pembahasan ini, tetapi tentunya akan sulit sekali untuk kita lakukan. Namun untuk melakukannya juga perlu belajar dan dimulai dari sekarang. Iya, dan jangan lupa sebetulnya kalau bicara soal kejujuran gitu ya, dapat dipercaya, kita mungkin harus bikin target sih. Kita mau hidup sampai kapan sih? Kalau hidupnya sampai besok pagi, ya hari ini sudah berbuat salah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih ingin hidup sampai 20 tahun ke depan, berbuat salah, tidak dapat dipercaya, berarti 20 tahun orang tidak akan percaya kepada kita. Kan sedih jadinya. Iya. Ya. Baik. Ya, Sobat Media, ini juga menjadi nasihat juga bagi kita semua. Sekali tidak dipercaya akan sulit bagi kita untuk membangun relasi juga dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan mitra kita. Karena itu sekali kalau kita mengakui bahwa kita sudah berbuat salah, cepat-cepatlah minta maaf supaya bukan harga diri ya, tetapi rasa percaya dari orang lain dan kita bisa dipercaya sampai selama kita hidup. Ya. Adakah lagi yang mau ditambahkan, Pak? Ya, intinya dapat dipercaya itu modal besar untuk kehidupan kita selanjutnya. Dapat dipercaya, dan sebetulnya juga kehidupan kita, kehidupan anak cucu kita ya. Nah, mungkin saya rasa tidak ada orang tua yang pengen nanti anaknya dicap sebagai anak dari orang yang tidak dapat dipercaya kan. Jadi daripada anak kita dapat stigma itu bahwa orang tuanya tidak dapat dipercaya, maka mari kita terus menjaga diri kita agar kita terus dapat dipercaya. Sebelum ditutup nih Pak, jadi ingat nih, sebenarnya kalau sikap seperti itu apakah menular sih? Setahu saya tidak ya, karena setiap orang kan pribadi ya, di hadapan Tuhan itu masing-masing pribadi. Banyak orang bilang bobot bibit bebet gitu ya, bibit kalau orang tuanya nggak dipercaya, anaknya juga tidak. Saya rasa tidak, karena ya pertanggungjawaban kepada Tuhan itu secara pribadi. Hanya mungkin memang kalau dalam lingkungan keluarga tidak mengembangkan unsur kepercayaan ini, unsur kejujuran ini, lalu dari mana anak belajar? Karena kan yang paling lama dalam hidupnya kan memang di rumah. Sekolah, kantor itu hanya 5-8 jam. Sisanya kan di rumah. Kalau aura di rumah menyepelekan kejujuran, maka ya bisa saja itu menjadi sekolah yang baik bagi anak untuk tidak belajar jujur gitu ya, untuk belajar tidak jujur. Tetapi sekali lagi rumah bisa menjadi sarana tempat anak belajar jujur. Tetapi sekali lagi ujung-ujungnya setiap pribadi di hadapan Tuhan perlu bertanggung jawab secara pribadi. Anak-anak nggak bisa bilang ini gara-gara orang tua saya nih kagak jujur, maka saya tidak jujur. Tidak, karena setiap orang pribadi di hadapan Tuhan. Berarti tidak ada juga sebenarnya istilah korupsi berjamaah ya? Korupsi berjamaah mestinya, iya biasanya kalau orang korupsi biasanya dia pasti ngajak orang lain. Nggak ada korupsi itu sendirian. Dia akan ngajak istrinya, dia mungkin ngajak anaknya. Tapi kalau situasi keluarga memungkinkan itu, menganggap itu sebagai hal yang biasa, atau semua orang melakukannya, maka yang sering kali terjadi ya benar korupsi keluarga, ya benar korupsi berjamaah begitu.
Iya, jadi tetap saja untuk menjaga supaya dapat dipercaya, menjaga kejujuran ini Ya, sebenarnya tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing pribadi. iya, iya, Kita bisa saja diajak untuk iya. melakukan sesuatu yang Iya. tidak jujur gitu, Iya. tapi itu kembali lagi kepada pribadi kita Iya, masing-masing. iya. Iya, baik. Terima kasih banyak sekali Sama-sama. lagi Pak atas penjelasannya, dan Sobat Media, mari kita sekali lagi belajar untuk jujur dan menjaga hidup kita, masa depan kita, dan juga masa depan anak-anak kita, supaya kita bisa menjadi generasi yang bisa dipercaya, khususnya karena kita adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita, semua kiranya menjadi berkat buat kita semua. Dan bagi Sobat Media yang ingin mendapatkan buku Jujur Melangkah, 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi, dapat menghubungi di nomor WhatsApp 0821 2312 2049. Dan ini adalah sekali lagi buku yang sangat menarik, renungan yang sangat ringan tapi mendalam, berguna bagi kita semua. Akhirnya saya Sri Yuliana, Saya Yoel Indrasmoro. kami pamit undur dari acara ini dan sampai berjumpa di acara rubrik kabar buku selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.